Oke, ini adalah Vention 5-in-1 USB-C docking station. Ini mau saya pakai buat ROG Ally. Jadi biar bisa connect ke monitor atau ke TV. Nanti kita bisa coba ke beberapa device juga. Oke, langsung aja ini kita buka dulu. Kita buka dulu segelnya. Nah, ini USB hubnya. Kemudian ini ada apa ini, buku petunjuk kayaknya ya. Ntar saya singkirin dulu. Oke, nah ini untuk USB hubnya. Kita keluarin. Sudah support 4K 60 Hz. Nah, saya punya yang bawahnya ini, yang varian bawahnya ini tuh yang 4K 30 Hz. Untuk bodinya dari ini ya, dari metal, jadi cukup kokoh. Dan ini penutup USB Type-C-nya. Nah, di sini ada 3 lubang USB 3.0 harusnya. Kemudian ini untuk charger atau power delivery. Kemudian ini untuk HDMI-nya buat display out-nya. Oke, mungkin langsung kita coba aja ya. Oke, ini HP-nya. Bentar, kita ambil HDMI dari sini. Dan ini monitornya saya ganti sumbernya ke HDMI yang ini. Langsung aja kita coba. Jadi ini udah terhubung ke HDMI. Kemudian kita colokin USB hub-nya ke HP Samsung. Ini saya pakai Samsung S22. Jadi ini support Samsung DeX. Harusnya bisa langsung tampil. Oke, langsung tampil. Kita coba pakai mouse saja ya, biar gampang mengoperasikan Samsung DeX-nya. Oke. Nah, gimana mouse-nya? Nah, ini sudah muncul mouse-nya. Sekarang kita coba ini ya, keluar dari Samsung DeX buat lihat tampilan HP-nya. Oke. Masih kunci. Nah, jadi bisa langsung tampil juga untuk tampilan HP-nya dan nggak ada delay sama sekali. Sekarang kita coba pakai ini ya, pakai keyboardnya juga. Nah, ini pakai keyboard bisa aman langsung. Oke, kemudian kita coba pakai chargernya. Jadi ini kan tadi ada port port delivery ya, atau port powernya bisa kita charge. Coba kita colok. Nah, dia bisa ngecas. Oh iya, mungkin kita coba flash disk juga ya. Oke, ini saya ada flash disk. Coba ntar kita buka ini dulu. Coba colokin flash disk. Oke, masuk. Nah, ini penyimpanan USB. Ini kalau saya lepas, oke, bisa saya cabut. Udah lepas, jadi bisa masuk ya. Oke, ini ROG-nya. Coba kita langsung colokin aja. Nah, ini. Nah. Oke, langsung tampil. Mouse-nya bisa digunakan, keyboardnya bisa juga, dan audionya juga bisa langsung connect ke speaker yang dari. Jadi ini saya ada speaker yang belakang ini, itu dari monitor sini. Oke, nah biasanya charger bawaan ROG ini, itu kalau kita pakai ngecas pakai dongle nggak bisa dapat 30 watt turbonya. Jadi hanya beberapa dock yang mahal, biasanya rata-rata 400 atau 500 ribuan lah, itu yang bisa 30 watt. Sekarang kita coba ke sini apakah dia bisa 30 watt dan
Coba kita tes main juga nanti apakah dia bisa nambah dayanya atau malah berkurang. Nah. Oke, dia langsung mengecas. Coba kita cek. Ini saya pakai manual ya. Nah, kalau ini bisa 30 watt, yang function ini turbo dan bisa muncul tanda petir. Oke, jadi kelihatan ya ini. Oke, jadi kelihatan ya, ini pakai dongle-nya. Kemudian ini udah tampil di monitor dan dia 58 sekarang. Sekarang kita coba main dulu. Jadi ini saya tes pakai ini ya, Need for Speed. Dia ada di 58. Apakah bisa dia naik atau malah turun gitu baterainya? Oke, langsung aja kita coba main. Untuk EPU wattnya di rata-rata kayaknya di 35, 34. Jadi oh ya, ini saya pakai yang manual ini, yang apa namanya, TDP-nya pakai manual. Soalnya kalau pakai mode turbo itu suhunya ini, temperaturnya itu kebangetan panasnya, nyampe 90, jadi agak takut juga. Nah, jadi saya pakai yang manual aja. Nah, dia sudah naik ya, jadi 60 watt. Mungkin saya sudah aja. Jadi 60% maksudnya. Kalau kita lihat di sini di EPO watt ini, kalau dia 35-an rata-rata di situ, itu baterainya sama sekali nggak naik gitu. Nah, baru dia mulai naik ketika dia si EPO wattnya itu mulai turun di 30-an watt. Jadi untuk setting saya yang saya pakai ini kan manual. Untuk SPM-nya ini 30 watt, kemudian SPPT-nya 35, nah FPPT-nya 40. Kalau teman-teman nggak mau turun baterainya, mungkin ini bisa dimentokin ke 30 semua. Jadi ini 30, 30, 30 gitu. Jadi TDP-nya nggak akan melewati itu. Baterainya pasti akan naik dan temperaturnya mungkin juga akan lebih cenderung lebih dingin gitu. Jadi buat ngakalin ini tadi ya, tadi yang EPU watt ini, EPU wattnya ini ketika jalan di 35 kan nggak naik sama sekali. Nah, ketika jalan di 30-an itu baru dia bisa naik baterainya ini gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa diakalin di situ. Tapi kalau mau lebih oke ya mungkin bisa pakai charger orinya, docking orinya ROG ya, itu lebih oke. Tapi kalau mau yang versi murah ya pakai ini boleh buat ngakalin. Atau kalau saya itu lebih suka pakai yang bawahnya ini tapi ditambah charger 100 watt. Cuman mungkin itu nanti dibahas di video lain ya. Intinya ini untuk USB hub function ini untuk ROG lain kurang lebih kayak gitu ya, aman lah ya, meskipun harus 30 watt ke bawah lah biar dia tetap bisa nambah baterainya gitu. Kalau baterainya malah turun kan pasti bahaya juga buat baterainya. Oke, mungkin itu aja untuk ROG. Kita coba lanjut ke laptop. Ya kurang lebih gini lah, bingung mau ngetes apa lagi kalau di laptop. Intinya kan dia bisa tampil ya. Kemudian oh ya, untuk chargernya untuk yang di laptop, karena laptop ini chargernya itu 180 watt dan saya nggak ada charger Type C 180 watt. Dan kayaknya sih ya, untuk ini port Type C Thunderbolt ini maksimum itu 100 watt ya. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Saya bingung juga mau ngetes apa, soalnya kalau misal kita cek di setting juga, cek di setting ini agak kebalik posisinya kan biasanya laptopnya saya taruh situ ya, di display. Nah ini juga ya mentoknya segini pasti, soalnya emang monitornya yang terbatas gitu. Ininya sih ya harusnya bisa lebih tinggi gitu, dan saya nggak ada eksternal display yang semacam TV atau monitor atau apapun yang bisa nampilin 2K atau 4K, nggak ada. Jadi ya mungkin ini aja yang bisa saya tes di laptop.
intinya dia bisa tampil dan nggak ada masalah, dia nggak gampang putus. Nah saya goyang-goyang aman. Kalau masalah gitu sih tergantung ini ya, keberuntungan aja sih kalau dapat barang jelek. Maksudnya dapat apa namanya, lagi apa saja kan kadang kita dapat barangnya yang kurang oke gitu. Nah mungkin kurang lebih itu tadi pengalaman saya menggunakan ini ya, USB Hub Function ini. Mungkin teman-teman yang udah pakai bisa share pengalamannya juga di kolom komentar. Dan yang belum pakai bisa tulis pendapat kalian gimana, apakah tertarik untuk nyobain ini, mungkin untuk ROG Ally kalian, atau mungkin dipakai di laptop atau buat HP. Secara material ini oke banget sih, dan harusnya untuk Function mereknya udah cukup terkenal, jadi harusnya oke-oke aja. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.